Kemarin tuh bikin gula bolu tuh gagal. Harusnya tuh kayak gini tuh Well tuh. Oh, keren banget. Tuh kan jadi enak banget. Gua kemarin malah kayak berak genjer. Ya udah gua bikin lagi aja ah. Gue yakin pasti kali ini berhasil karena gue udah tahu cara-caranya. Gula campurin aja pakai pewarna makanan warna ungu, lalu aduk-aduk sampai merata. Putih telur campur pakai soda kue bubuk, aduk-aduk sampai merata, Well. Centong sayur olesi minyak biar nggak lengket. Lalu tuang-tuangkan adonan gula di atas api yang kecil, lalu kongsrang-kangsreng aja pakai sumpit, terus dikongsrang-kangsreng sampai meleleh. Nah kalau udah mencair begini masukin adonan soda kuenya. Terus diaduk-aduk sampai kenceng banget begini. Biar dia tuh bisa mengembang, Well. Tuh kan udah mulai mengembang. Ya kan tuh berhasil kali ini. Tapi kok mengembangnya segini aja ya. Kok malah jelek banget jadi kempes begini. Gue cek dulu ah. Setan. Loh gagal lagi. Apa ini yang salah ya? Males banget gue ya begini mulu. Udah berhenti ah bikin giniannya ah. Itu apaan lagi ya? Kayak kemarin kayaknya. Oh iya. Itu gula manisan. Bagus banget. Bikin aja. Siapkan gula putih lalu tuang-tuangkan sekitar 3 sendok aja, Well. Dan tambahkan pewarna bubuk yang warna ungu. Aduk-aduk sampai merata banget. Siapkan putih telurnya dan tuangkan juga soda kue. Campur dengan putih telur lalu aduk-aduk. Nah alatnya centong sayur seperti ini lagi aja, Well. Oles-oleskan dengan minyak biar nggak lengket. Bahan gula lalu tuangkan. Tuangkan juga soda kuenya. Di kompor kita kongsrang-kangsreng diaduk-aduk seperti ini sampai benar-benar mencair. Nah udah mencair kita diamkan, nanti juga mengembang. Tapi kok ini nggak mengembang, malah gosong bawahnya ya sialan. Mungkin kurang adukan yang kenceng begini. Kok nggak ngembang-ngembang kayak tadi, malah jadi warnanya hitam begini ya. Tadi tuh salah ya, turun ngasih sodanya belakangan ya. Nyet. Halah, salah, gagal, kurang ajar. Udahlah, gue bosen kayak gini tuh. Idih, amit-amit. Warnanya kayak berak makan cumi. Salmon lagi. Oh, dicoba pakai wasabi tuh ya. Mbak Bumbu lalu ditelan aja. Dia jadi puyeng loh. Merah-merah apa itu Edwin? Enak banget itu kayaknya. Coba. Kulit salmon aku seset-seset kopet-kopet dulu. Aku cocolin dulu ke kecap asin. Terus aku tambahin lagi wasabi. Kayaknya Jos mantap deh makan pakai wasabi ini. Masukin ke mulut mungil tuh. Nggak enak banget. Tenggorokan hidung rasanya ngap-ngapan. Langsung aku jejelin penawarnya ah. Nah mendingan dipotong-potong begini aja, Well. Terus aku potong-potong aja kecil-kecil begini aja. Tambahin kayak mayones wijen sangrai gitu. Terus ini apa namanya tobiko apa gitu. Yang katanya telur ikan itu. Wijen sangrainya kita kucurin aja di atasnya. Aduk-aduk sampai merata banget hingga ngiler banget, Well. Ini sih enak banget loh. Masukin aja ke mulut mungil. Ini sih rasanya crunchy kriuk gitu. Jujur aku jadi doyan banget. Rasanya tuh manis, nggak ada amis-amisnya, bener-bener enak. Kayaknya enak banget itu salmon. Tobiko ya. Semua pada makan salmon loh. Dikucurin apa tuh? Oh, tobiko lagi. Kayaknya enak banget, pengen coba. Aku udah beli salmonnya, nggak tanggung-tanggung aku langsung beli yang ukuran jumbo, Well. Aku cocolin aja ke kecap asin dan tambahin wasabi. Aku pengen coba ya rasanya kayak apa. Masukin aja ke mulut mungil. Sariawanku yang tadinya udah sembuh kambuh lagi. Untung aku di rumah selalu nyediain cooldown. Kemarin sariawanku parah, guys. Bibir dan semua lidah ini sakit melepuh. Mau makan tuh kayak menderita banget. Dan harus kejang-kejang dulu saking sakitnya. Aku selalu rutin minum cooldown. Dan sekarang alhamdulillah udah pulih sehat, guys. Ini tuh obat herbal alami sariawan. Minum cooldown ampuh meredakan panas dalam. Mengatasi tenggorokan kering. Melancarkan buang air besar, Well. Minumnya 3 kali sehari 2 tablet. Dijamin sembuh tanpa perih. Lanjut salmon aku iris-iris aja. Aku potong agak gede-gede aja. Nah aku siapin kayak mayones wijen sangrai gitu. Ini tuh telur ikan loh guys, namanya tobiko. Tobiko kita tuang-tuangkan aja semuanya. Nah kalau udah menggunung begini. Nah siramin kayak mayones wijennya itu. Aduk-aduk sampai merata. Ini tuh udah menggoda banget loh. Masukin aja ke mulut mungil. Enak banget. Jujur ini nggak ada amis-amisnya. Salmon nggak amis, tobiko juga nggak amis. Enak banget sumpah. Rame banget sushi salmon ini, Well. Emang kelihatannya tuh enak banget sih. Tapi ordernya di mana ya? Udah aku bikin sendiri aja ah. Udah aku potong-potong segini aja dulu. Nggak tau lah dengan cara saya aja ah.
Dan aku siapin nasi yang pulen dan cream cheese. Dan pertama aku lentangkan dulu kan salmonnya begini. Terus nasinya kita bikin pulen lagi, cemel-cemel aja begini. Lalu lentangkan lagi di atas salmon. Dan tambahin sedikit cream cheese. Lalu kita gulung aja, well. Ini menurut aku gulungnya nggak begitu susah sih, bang, begini aja tuh kan jadi. Ini tuh langsung kenceng loh. Cuman nyeset-nyeset atau motong-motong salmon yang agak berantakan. Coba aku pakai nori. Nasi digebeng-gebengkan di atas norinya. Lalu salmon kita lentang-lentangkan di atasnya juga. Lalu kita gulung-gulung begini aja, well. Cukuplah 3 aja, ini dimakan bakal kenyang kok seharian. Nah aku tambahin tobiko lagi di atasnya. Biar rasanya tuh ada krenyes-krenyesnya gitu, well. Siap disantap, lanjut dicocolin aja ke kecap asin. Masukin ke mulut mungil. Ini kayaknya enak sih. Bener loh, enak banget loh, asli. Nah yang gulungan rumput laut aku siramin aja pakai sangrai, wijen, yang mayones itu, well. Celupin lagi ke kecap asin. Masukin ke mulut mungil. Ini tuh mantap banget enaknya, well. Dan yang terakhir kita taruhin sangrai wijen lagi. Enak. Apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, well. Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk, garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-konsreng hingga berbentuk cenil seperti ini, well. Nah setelah itu tarik ulur begini aja sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah kita tata rapi dan siap disantap, well. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini, guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget, guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak. Makan salmonnya barbar. Aku jadi pengen makan salmon yang barbar. Wih, tobikonya banyak banget. Edwin juga tuh. Ih, enak banget itu pasti. Langsung siapin aja, well. Salmon segini kayaknya cukup kenyang di perut. Aku pindahin dulu ke piring yang gede. Lalu aku iris-iris yang gede aja. Tuh salmon sashiminya masih seger banget, guys tuh. Nah aku punya tobiko 2 varian. Nah yang satunya warnanya kuning keemas-emasan. Kalau yang kuning ini agak asin, guys. Dan satu lagi warna oranye. Ini tuh enak banget, sumpah. Tobiko yang kuning tuangkan dulu ke salmonnya. Lanjut yang orange. Tuh kan jadi banyak menggunung begitu, well tuh. Ini tuh kayak wijen sangrai, kayak rasanya kayak mayones gitu, guys. Di supermarket banyak kok. Setelah udah dituang kita aduk-aduk sampai merata banget. Ini tuh enak, seger, sehat banget. Gak banyak babi bu, masukin aja ke mulut mungil. Ini tuh rasanya enak banget, krenyes-krenyes. Tobikonya juga rasanya kriuk-kriuk gitu, well. Jujur guys, baru-baru ini aku makan salmon ini. Tapi langsung loh aku suka dan doyan loh. Entah kenapa ya, padahal ini mentah loh. Coba kali ini aku makan tobikonya aja. Kucurin aja pakai sangrai wijen kayak mayones gini. Lalu aduk-aduk sampai begini tuh bentukannya. Karena makanan mentah-mentah ini nggak amis guys. Malahan cenderung manis gitu, well. Itu donat ya? Kalau mer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, well. Ya udahlah aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pletat-pletat gitu aja tuh kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir.
Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget well. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh well. Enak asli. Udang keju gacoan berseliweran di mana-mana loh. Tapi aku penasaran ya enak apa enggak ini. Oh, bikinnya begini. Ini mah enak banget. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin bahan-bahannya, well. Pertama ialah udang dan daging ayam. Aku langsung masukin aja ke chopper. Kalau yang punyanya Randy sih dicacak-cacak dulu. Udang dan daging ayam masuk. Tambahkan beberapa siung bawang putih, lada bubuk, garam, kaldu bubuk. Ini tuh kurang lebih bahan-bahannya kayak bikin bakso gitu, well. Ini versi aku ya. Yang penting kejunya nanti. Ini aku pakai tepung tapioka dan tepung maizena. Tambahin kocokan telur lalu dicoper. Nah adonannya seperti ini, jangan terlalu encer pokoknya. Nah aku pakai keju quick melt yang mozzarella itu. Aku nggak pakai sarung tangan tapi cuci tangan. Karena pakai sarung tangan tuh malah ribet well. Nah aku cetak-cetak begini aja. Lalu lentangkan kejunya. Tutup sampai rapet, jangan sampai kelihatan kayak melongo gitu. Lanjut kita balur-balurkan ke tepung panir well. Nah seperti ini aku bikin kayak jumbo aja. Dapat 4 lonjor. Nah digoreng dengan api yang cenderung kecil aja. Jadi nanti matangnya tuh sampai merata ke dalam-dalam well. Jangan lupa dibolak-balik, pastikan matangnya sampai merata. Nah kalau udah berbentuk golden brown diangkat. Biar makin majito cocolnya pakai saus. Lanjut dibuka aja. Ih lumer banget loh. Lezat banget ini kayaknya. Cocolin aja ke saus lalu masukin ke mulut mungil. Maco banget rasanya. Ini tuh bener-bener kayaknya enak banget itu. Makan udang mentah loh difermentasi begini. Menggoda banget, ngiler banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin udangnya well. Ini udangnya gak terlalu jumbo. Bersih-bersihin sungut dan kotorannya. Pokoknya cuci sampai bersih. Dan aku rendam pakai es sama soda biar gak amis. Buah pir kita potong-potong. Daun salam masuk. Jahe, daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Yang udah dipotong-potong kita masukkan semua ke wajan. Tambahkan kecap asin dan gula dan air. Direbus 30 menit lah biar rempah-rempahnya luntur. Saring dan ademkan kuahnya. Siapkan boxnya. Capek guys bad mood. Ini dia. Solusinya adalah ngonsumsi Cimory Bites. Seger plong well. Nah udang kita tata-tata di box. Taburkan dulu irisan cabai-cabean. Taburkan juga irisan bawang bombay. Jeruk lemon yang udah diiris-iris lentang-lentangkan. Lanjut kita tata lagi, tumpuk lagi seperti tadi. Udang, cabai, daun bawang dan jeruk lemon. Tuangkan kuah yang udah diademkan tadi. Nah ini namanya difermentasi kan ya. Nah ntar dimakannya aku inepin dulu. Diinepkan dan hari pertama kita cek dulu. Ini udah 24 jam loh. Ini gimana sih mas, biasa aja loh. Halah jadi bad mood. Daripada bete aku ngonsumsi Cimory Bites. Ini seger plong, menghilangkan rasa bete tadi. Bener-bener enak banget. Ih, makan enak banget loh, ada butir-butiran. Nah ini hari keduanya. Ih, kelihatannya lezat banget masa. Ih, seger banget, menggoda banget. Tata aja dulu di piring. Nah, terus kupas-kupasin dulu kan ya. Cocolin ke kuahnya. Masukin ke mulut mungil. Tar dulu, gue tambahin dah kuahnya. Masuk. Gak enak. Buta. Hei ya ampun, udah capek-capek bikin. Kesel gue sialan. Untung ada Cimory Bites lah yang mengobati bad mood ini. Enak banget. Bener-bener seger dan plong well.